طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تأل. Majelis yang kedua, ya, beliau menyampaikan di sini adzkar ba'da sholawat, zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Di sini beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum as-sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Apabila kalian usai ataupun selesai melaksanakan sholat, maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah. Fadhkurullaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, atau dalam keadaan berbaring. Fadhkurullah di sini adalah perintah yang mengandung kewajiban. Jadi kita dianjurkan atau diwajibkan untuk berzikir kepada Allah di setiap waktu kita. Maka zikir ini jika kita menjaganya akan membawa ketenangan dalam hati kita. Apalagi ketika kita membacanya, kita membaca dengan hati, memahami maknanya, dan mentadabburi setiap lafaz ataupun kata yang ada dalam zikir itu sendiri. Nah, zikir setelah sholat, ya, yang disunnahkan itu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 3 kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu membaca subhanallah sebanyak 33 kali, walhamdulillah sebanyak 33 kali, wallahu akbar sebanyak 33 kali. Ya, itulah sunnah setelah ataupun zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Nah, di sini ada kelanjutan, ya. Setelah membaca tadi, disunahkan pula membaca doa Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak aw tajma'u ibadak. Nah, yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari siksaanmu dan dari hari pembalasan atau hari di mana dibangkitkan semua hamba-hambamu. Lalu juga disunahkan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah hambamu untuk mengingatmu dengan zikir dan dengan bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan dengan bantu pula hambamu husni ibadati, yaitu melakukan ibadah dengan sempurna ataupun dengan baik. Lalu membaca ayat kursi, ya. Setelah membaca doa ini, baca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan membaca surat An-Nas. Dengan ini selesai bacaan zikir setelah sholat. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, membantu kita ataupun meringankan kita untuk melaksanakan bacaan zikir setelah sholat ini. Karena tidak sedikit manusia, orang-orang yang sudah meninggalkan zikir setelah sholat dengan alasan sibuk kerja, dengan alasan banyak tugas, dengan alasan sibuk dengan keluarga, dan seterusnya. Ini merupakan pelarian ataupun sebuah pembelaan atas dirinya, bahwa dirinya lebih mementingkan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Sahabat Islam dan iman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, ya, untuk mengamalkan. Kita coba dari hal-hal yang kecil. Dari zikir petang kita amalkan. Coba selama 1 minggu, khususkan waktu. Lalu mencoba untuk istiqomah membaca zikir setelah sholat, ya, dikhususkan, tidak lebih dan tidak kurang. Membaca zikir ini paling lama itu sudah 15 menit. Itu sudah membacanya dengan tadabbur, dengan memahami maknanya. Ya, ini akan dimudahkan oleh Allah.
Dan ada satu kunci dalam melaksanakan ibadah agar ringan dalam melaksanakannya. Saya pernah ana sendiri mendapatkan ilmu ini dari sebuah kitab. Saya baca di situ, saya dapati ada rumus 5 menit. Jadi setiap kita mau melakukan ibadah, apapun bentuk ibadahnya, bilang pada diri kita, bilang sama hawa nafsu kita yang ingin cepat-cepat meninggalkan ibadah itu atau cepat-cepat melakukan hal yang lain. Hanya 5 menit. Mau sholat duha, hanya 5 menit. Mau baca zikir pagi, petang, hanya 5 menit. Mau baca zikir setelah sholat, hanya 5 menit. Insya Allah itu akan ringan. Dan saat melaksanakannya akan sangat terasa enteng dan mudah buat kita. Begitu pula saat kita ingin membaca Al-Quran, bilang sama diri kita, hanya 5 menit. Dan rasakan saat kita membaca Al-Quran lebih 5 menit, dan itu tidak terasa. Tahu-tahu sudah 10 menit, 15 menit, setengah jam, bahkan 1 jam. Dan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini hanya rumus, dan insya Allah ketika dibuktikan itu akan memudahkan kita dalam menambah poin-poin kebaikan, menambahkan amal-amal kebaikan kita. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan memberkahi kita. Barakallahu fina wa fikum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandul. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lain yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.